Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habib Nabi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habib Nabi. Alhamdulillahi awalu bila ibtida, al-akhiru bila imtihad, wassalatu wassalamu ala imami ahli syafa'i wal wafa, qutbil anbiya wal awliya, sayyidina maulana rasulillah Abul Qasim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, khairid dawa likulli saqamin wada, rahmatan wa sifah fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi manamatal abdu wa sama. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Miftah babi rahmatillah lama fi ilmillah, salatu wa salam daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim madada kulli darratin. Segala puji untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan sholawat serta salam kepada hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah masih terus menguatkan kita dari keimanan, dari keislaman, dari keihsanan, dari zahir dan batin, untuk selalu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita terus menyebut nama Allah, kita terus menyebut nama Nabi Muhammad SAW, dan kita bisa menyebut nama kaum-kaum salihin untuk mendapatkan rahmat, taufik, hidayah dari Allah, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita udah tak terasa udah waktu masuk ke 10 terakhir Rajab. Ya Allah, udah mau hilang lagi bulan Rajab. Kita udah 20 berapa? 22, 23 kalau saya. Tadi kemarin kita di sini awal Rajab, tau-taunya udah mau akhir Rajab. Bulan minggu depan, malam Ahad ke depan udah masuk bulan Sya'ban. Gak kerasa waktu emang berjalan begitu cepat, seperti awan yang ditiup angin, seperti angin yang ditiup debu ditiup angin. Kita tahu-tahu udah tua. Enggak ya? Tadinya kayak kemarin tuh kecil-kecil gitu tuh, masih berantem-beranteman, masih bolos-bolosan, masih tahu-taunya udah pada bangkotan. Ya Allah, Tatar yang punya anak udah tahu-tahu udah punya cucu. Udah tua tadi. Banyak orang-orang tua yang diberikan taufik hidayah kepada Allah sebelum mereka meninggalkan alam dunia ini, pasti yang dipikirkan, ya Allah, begitu disia-siakan waktu yang Allah berikan. Udah tua aja saya nih, sudah mau meninggalkan alam dunia saja. Berapa banyak waktu yang terbuang yang kita sia-siain yang ke belakang, yang tadi kita isi semua dengan kelalaian, kehura-huraan, kegembiraan yang semu, tertawa yang membuat kita lupa kepada Allah. Hal-hal main-main banyak yang kita lupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua yang diberikan pemikiran biasanya datang tuh pikiran begitu. Tapi apa mau dikata, waktu nggak bisa kita balikin lagi. Yang ada sisa umur kita yang dikit ini kita gunain untuk bertobat kepada Allah, untuk mengisi jalan-jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW,
dan jalan-jalan yang diajarkan oleh guru dan orang-orang tua kita yang kaum soleh, solehin, baik orang tua, bapak dan ibu yang mempunyai ajaran yang diajarkan oleh guru-gurunya. Semoga kita bisa menyampaikan perjalanan kehidupan kita nanti, kehidupan yang terus berjalan. Kita nggak tahu kapan kita terus masih istiqomah, kita juga nggak tahu kapan Allah masih kita kasih hidayah. Iya, sekarang kita dikasih Allah nikmat, nah itu kita syukurin. Mudah-mudahan kita nggak jadi orang-orang yang punya kesombongan. Mudah-mudahan kita dapat nilai tawaduk dan warok, bahwa ketaatan adalah rizki yang mahal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketaatan itu rizki yang mahal yang nggak dikasih semua orang di alam yang lain, di daerah yang lain atau tempat yang lain. Ya, kalau kita disyukurin tiap punya nikmat malam Ahad. Kalau orang bilang malam Ahad, malam Minggu adalah tempat dia main-main. Pikir-pikir kalau dia main-main, jalan, nongkrong sono, nongkrong sini, waktunya yang anak pernah bilang di Betul Jannah, waktunya dia nggak punya uang, dia buntu dengan malam Ahadnya. Dia malas apa? Bete di rumah, apa ngambek, nggak tahu dia arah jalan apa yang dia mau jalanin hari itu. Ya alhamdulillah kita dikasih nikmat sama Allah. Malam Ahad, malam Minggu ngaji, kita punya duit nggak punya duit tetap ngaji. Ya, punya duit nggak punya duit tetap ngaji. Kalau jalan-jalan punya duit, jangan bisa. Tapi kalau punya duit mau ngapain nanti? Ya, kalau nggak punya duit mau ngapain? No, kalau ngaji kan nggak punya duit juga ngaji, punya duit ngaji. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini malam yang kasih nikmat tuh, nikmatin tuh. Jangan aku ya Allah gitu. Mudah-mudahan minggu depan saya masih dikasih kuat lagi ngaji. Mudah-mudahan nanti ditambah kenikmatannya. Kita bisa lagi duduk nanti malam Rebo, malam Jumat. Kuat lagi kita ya Allah, istiqomah sebelum sholat Jumat, jam udah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terus kita ditambah lagi nikmat, bisa sholat bisa tepat waktu, ditambah lagi nikmat sholat bisa berjamaah tepat waktu, bisa diisi sunnah-sunnahnya. Jadi makin tahun, makin tua, makin banyak kedekatan dia kepada Allah Subhanahu. Jangan makin tahun, makin tua, makin lembek. Tahu-tahu udah mau mati, nyesel belakang. Ya Allah, dunia dikejar nggak dikejar ya begitu-begitu aja. Lagi dikejar ya begitu, nggak dikejar ya begitu. Coba ya, dulu yang kita nilai barang-barang yang kita kejar yang mahal-mahal, yang dulu zaman dulu handphone atau motor atau mobil atau rumah, di zaman ini itu jadi barang usang, nggak ada nilainya banget. Bener nggak? Motor misalkan, Grand Astrea zaman dulu keren, orang lomba. Sekarang jadi rongsokan. Handphone yang mahal-mahal 5 juta, 6 juta, sekarang jadi barang rongsokan. Jadi kalau perkembangan dunia, rumah juga sama. Ini rumah yang dulu kayaknya baru sekarang mah jadul, zaman Belanda gitu kelihatannya. Jadi yang dikejar dunia zaman sekarang pun sama. Entah 20 tahun lagi yang kita kejar apa? Misalnya ente pikirin apa? Pengen apa? Pengen motor yang bagus, pengen rumah yang bagus, pengen mobil yang bagus. Besok jadi barang rongsokan. Tapi kalau nilai ibadah yang ente kejar, makin tajam, makin istimewa, makin ente punya nur bersinar di sisi Allah. Dunia dunia makin dikejar jadi barang rongsokan. Sama kita punya ganteng, punya cantik, besok tuh keribut, nggak ada tuh gantengnya, cantiknya. Yang tinggal ganteng, akhlak, ilmu, amal, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bener kan? Mau ente mau salon juta-jutaan, udah tua keriput ya, udah begitu juga. Bener kan?
Mau apa yang dikejar? Jadi yang dikejar apa? Bingung. Yang dikejar bingung. Kok jadi bingung? Bingung apa pura-pura khusyuk nih? Apa nggak ngerti? Shallu ala Muhammad. Ya, jika berajab dulu Rabbik firli warhamni wa tub alayya 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 Subhanallah raufur rahim 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 Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك لنا في رجب وبلغنا رمضان اغفر لنا ذنوبنا Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita diberkahi di bulan Rajab, diberkahi, dipanjangkan umur, ketemu sampai bulan Ramadan, sempurna ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diampuni segala dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah, ngaji kita harus memperbaiki segala apa yang kurang-kurang diri kita. Setiap hari kita ngaji, tiap minggu, tiap ahad kita ngaji, pulang minta kepada Allah apa yang kurang di dalam diri. Semoga Allah bantu kita untuk memperbaiki kita punya diri, dohir maupun batin. Yang kurang-kurang malas-malas sholatnya jadi semangat sholatnya. Yang kurang-kurang sholat sunnahnya jadi semangat sholat sunnah-sunnahnya. Yang kurang baca Qurannya jadi semangat baca Qurannya. Yang kurang-kurang istighfarnya jadi banyak, kita tahu tobat kepada Allah, tahu kesalahan diri. Yang kurang-kurang zikirnya dia juga perbaiki, banyak lisannya berzikir kepada Allah daripada Allah. Juga dia kurang-kurang kenal nabinya, akhirnya dia juga kenal nabinya, banyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mumpung nih seminggu lagi Rajab ninggalin kita, kita minta tobat kepada Allah terus sungguh-sungguh. Salah kita ini banyak, cuman kita ini nggak sadar karena kita keterbatasan ilmu dan kemampuan menelaah diri. Nah, kalau sering-sering diasah hati dan pikiran kita, mudah-mudahan Allah kasih bisik, oh iya kita ini salah nih,
oh iya kita nih males nih, oh iya, itu ciri orang dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tuh pengennya begitu. Banyak tuh kita lihat orang punya salah, tapi dia nggak ngerasa salah, ditutupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ninggal segala sesuatu perbuatan yang menurut dia katanya benar, tapi menurut pandang agama itu salah. Naudzubillah min dzalik. Azab yang berat adalah azab di mana Allah menutupi kesalahan kita, bukan Allah menutupi aib kita, tapi nutupin kita nggak ngerti salah kita. Itu sebenarnya ada azab. Tambah jauh Allah ngejauhin diri kita kepada sang yang Allah inginkan. Allah nyiptain kita kan. Kalau kita masih diinginin dekat, itu cirinya gak Allah yang ngasih enak kita buat punya ibadah. Tapi kalau tiba-tiba kita ngerasa gak enak, itu tandanya Allah ngejauhin kita. Ya Allah, masalah Muhammad. Ingat kalau nggak punya kemarin tuh pulang utang-utang Ramadan kemarin, bayar sekarang nih, bayar seminggu ini dengan niat rojak, dengan niat sabar. Jangan lupa yang terakhir, Jumat terakhir ya. Kemarin kan udah dijelasin ya. Ini tahap ketiga tuh. Tahap ketiga pas malam, pas Kemisnya itu malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ente puasa tuh. Kalau kuat 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu, 3 hari. Kalau mau punya enak dunia maupun sampai akhirat, Kamis puasa, Jumat, Sabtu. Kalau nggak kuat ya udah Kamis aja puasanya. Tapi itu isi banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, banyakin munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyakin istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari dada malam Jumat tuh sampai Jumat asar. Jangan tinggalin malam Jumat, terus Jumat pada Jumat sholat itu ya Pak ya kemarin ya. Jumat di saat khotib mau naik khotbah kedua, pas tengah-tengah khotbah aja baca Ahmad Rasulullah, Muhammadur Rasulullah 35 kali. Pas duduk kan nanti khotib mau khotbah kedua, itu di situ cepat Allah Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah. Mudah-mudahan kita nggak dikasih sulit setahun. Amin ya rabbal alamin. Dilengkapi Jumat asarnya juga dijalani. Kalau nggak kuat malam Jumatnya dari malam Jumat ya udah Jumat pada Jumat atau khotbah Jumat atau Jumat asar. Nggak kuat juga ya udah pas khotbahnya aja dah. Terlalu banget nanti ibadah kurang-kurang ya. Anda juga sebenarnya selalu menelaah diri kita pribadi. Anda pribadi nih, kalau udah kurang-kurang itu udah mikir Anda. Ente punya pikiran gitu nggak? Anda mulai dari sekolah begitu tuh, dari SMA mulai terus nanti itu aja udah punya banyak problematika kehidupan. Gimana kita yang nggak dekat sama Allah? Udah orang jauh dari Allah, udah banyak problem, udah ruwet judulnya. Ya, orang nggak udah jauh dari Allah, jauh dari Nabi, banyak problem, judulnya udah ruwet pikirannya, ruwet dohirnya. Jadi akhirnya keruwetan itu nggak didapat nikmat di dalam ibadah. Sulit dapat nikmatan dalam ibadah. Ini kenapa nih, Be? Kayaknya pastinya ya, kerut-kerutnya. Cek. Apaan gue? Besok. Allahumma sholli ala Muhammad tuh. Cek, loh. Apa energi wali kali? Amin ya rabbal alamin. Shollallahu alaihi Muhammad. Tuh apaan tuh, ngomong apaan tuh? Udah kayaknya udahan kali ya. Udahan belum nih? Tapi yang ini Habibie udah capek nih. Orang Kamasan cuma 3 ekor. Capek amat tadi malam, Bib. Masya Allah, alhamdulillah dikasih
dikasih nikmat sama Allah jauh-jauh dan rangkas. Ini juga mau mati nih. Yaudahlah, tutup ya. Shallallahu ala Muhammad Abdullah Tigri fa'alamannahu la insyaallah ta'ala minal aminin. Amin 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 birahmatillah wa karami jazallahu sayyidina wa nabiyana Muhammad abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Tiba-tiba anak ingat pas haul Habib Ali bin Muhammad bin Husain Hamsi. Habib Ali ini pernah menceritakan tentang gurunya Al-Habib Ahmad Habib Abu Bakar bin Habib Abu Bakar bin Ahmad bin Talib Al-Antos, Habib Ahmad Sofi bin Abdul bin Talib Al-Antos, Habib Ahmad Sofi bin Abdullah, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Antos. Habib Ali pernah nukil di kitabnya juga disampaikan, kalau di hall itu kan ceritain tuh petikan-petikan kitabnya Habib Ali Habsyi. Habib Ali Al-Habsyi menceritakan tentang kedua orang sahabat yang dimana dia bersahabat dari kecil hingga besarnya. Suatu saat pada masa remajanya kayak gini-gini nih, pada masa remaja dua orang ini dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala dan dengar seorang guru yang luar biasa yang ingin belajar ke guru tersebut. Dan posisi gurunya jauh lah kayak di sini ke mana gitu. Itu daerah Hadramaut sana. Nah, perjalanan dua orang sahabat ini akhirnya sampailah ke tempat seorang aulia Allah Subhanahu wa taala. Nah, belajar ingin khidmat kepada seorang gurunya. Nah, gurunya ini akhirnya bilang, "Ya khair, ente khidmat di sini, ana terima ente jadi murid, tapi ente turuti apa kemauan ana." Nah, dua orang ini diterima. Selang sebulan kemudian, salah satu sahabatnya, temen yang satunya nih, itu disuruh pulang. Ente udah pulang, udah waktunya pulang. Tapi yang ini disuruh tetap, gurunya Habib Ali nih, disuruh tetap. Tapi diganti, bukan tugas untuk mengajar, tapi bukan tugas belajar, tapi berkhidmat. Apa perintah gurunya? Ente bersihin WC, bersihin batu WC. Kan orang dulu mah nggak pakai itu ya, nggak pakai apa, lifebuoy, sabun begitu, sanitizer, bukan ya buat cebok ya. Pakai batu zaman dulu ya. Coba ngalamin nggak pakai batu? Ngalamin nggak? Anak ngalamin. Pakai batu dulu. Zaman-zaman di Pengoreng Bojo Negara dulu. Mana ada segituan dulu. Beol di tempat tutup aja. Kalau nggak orang anyar lo pakai apa tuh? Apa sebetulnya? Apa? Jaban. Jaban ya. Orang gitu cuma ditolak doang pakai batu 3 kali. Nah, batunya itu gurunya yang bersihin bertahun-tahun. Nah, akhirnya sama juga dia ngerjain sebelum pada jam 3 pagi witir, murid-murid yang lain suruh bangun, dia harus ngisiin air buat wudu. Buat wudu gurunya, buat wudu santri-santri yang lain. Sama satu lagi kerjaan terakhirnya, nyalain lampu-lampu. Zaman dulu kan lampu-lampu tok-tok ya. Itu lampu tok-toknya ada 1000 lampu. Kerjaan nih gurunya Habib Ali Habsyi nih. Kerjanya gitu aja. Jauh dari kata disuruh aja, kerjanya khidmat kepada guru dan santri-santri yang lain. Ngebersihin WC, ngebersihin batu istinja, ngisi air buat wudu. Bangun pagi jam 3 malahin 1000 lampu tok-tok. Sallallahu alaihi Muhammad.
Udah saking hebatnya nih sama gurunya. Terus tahu-tahu nggak kerasa 10 tahun nanti kuat gak begini? Nggak ada jarang yang kuat. Ngaji doang aja nggak kuat ente. Apalagi suruh hikmat, suruh ngaji kan ngaji mah enak, duduk dengar makan ngopi ngobrol ngakak ngekek ya. Ini hikmat itu begitu contohnya. Apa yang guru bilang dia lakuin tiap hari, bukan tiap minggu, tiap hari selama 10 tahun. 10 tahun kemudian ya tiba-tiba malam, pada saat malam terakhir itu dia disuruh pulang, beliau tertidur, keburu dia bangun, gurunya dan murid-murid yang lain. Akhirnya gelisah nih, gelisah. Ya Allah, saya melanggar perintah guru nih, kesiangan saya bangun. Padahal itu belum apa-apa, kita kesiangan benar-benar matahari terbit. Kali ini kesiangan belum azan subuh. Kalau kita kesiangannya gimana? Matahari udah dohor. Tawa. Matahari udah dohor. Nah, walhasil gurunya nggak marah. Enggak apa-apa, tapi ini masih gelap ya Syekh, gimana urusannya? Sekarang saya ajarkan kamu bagaimana menyalakan cara lain 1004 lampu tok ini. Akhirnya cuma begini doang, nyala lampunya semua. Shollallahu Muhammad. Ini keramatnya wali nih. Nyala semua. Bisa nggak gitu? Jarang bisa gitu. Tapi kata Habib Ali Habsyi bilang ini bukan belum seberapa. Ente bakal ngidupin hati orang, beribu-ribu hati orang cuma dengan satu ketika. Ngidupin hati orang yang susah, untuk mengingatkan hati orang kepada Allah Subhanahu. Sekarang banyak hati-hati orang yang mati. Contohnya mati apa? Tertutup dari zikirnya kepada Allah, tertutup istighfarnya akan dosa-dosanya, tertutup akan mahabbahnya, sholawatnya kepada Nabi Muhammad. Itu ciri hati ente mati itu. Jadi gurunya Habib Habsyi cuma begini doang, ribuan orang nyala cahaya nur di hatinya. Seketika orang bertobat kepada Allah, seketika orang bisa langsung suluk, termasuk Habib Habsyi radhiyallahu taala rahimahullah. Jadi pentingnya khidmat kita untuk bisa membuka agar hati-hati kita tetap hidup di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ngidupin hati orang lebih sulit dibandingkan ngidupin 1000 lilin cuma begini. Ya, ngidupin cahaya lampu, ngidupin apa yang buat kita bisa melihat secara mata itu mudah dibandingkan ente ngidupin satu orang yang mati hatinya. Shallallahu alaihi Muhammad wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW wa Habibana Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi wa Sayyidil Walid Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Qadir Segar. Sayyidillah al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Shallallahu alaihi Muhammad.